Assalamualaikum, berikut adalah hasil diskusi ruang kolaborasi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok 1, analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi, situasi 4 kasus SMA. Anggota kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Rokan Hilir. Pertama, Pak Fitra Jati. Kedua, Bu Aliani. Ketiga, Pak Nurasmi. Selanjutnya kami juga didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik yaitu Ibu Marliah, Ibu Rasimah, dan Ibu Suherni. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas ke-10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, IWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua teman. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slat-slat waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slat waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pertanyaan pemandu pertama, apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang dipenuhi. Kesiapan belajar yakni Ibu Derana melakukan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka atas materi yang telah diberikan. Ibu Derana mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas yang diberikan. Ibu Derana bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Ibu Derana mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Minat murid, Ibu Derana menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid dan metode flip learning. Ibu Derana juga menggunakan berbagai sumber belajar yang berkaitan dengan materi. Profil belajar murid, Ibu Derana memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih sendiri bentuk tugas yang akan dikumpulkan sesuai dengan kenyamanan murid dan minat murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara Ibu Derana menentukan kebutuhan murid yakni dengan memberikan materi dari berbagai sumber yang dapat
dapat diakses secara mandiri, memberikan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang digunakan adalah diferensiasi konten, proses, dan produksi. Pertama, diferensiasi konten. Menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang dia sediakan, misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, IWF, Greenpeace yang diambil dari internet, memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara mandiri. Kedua, diferensiasi proses. Memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus, memberikan tugas membuat paket informasi yang beragam. Bookderana menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan, memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara mandiri. Ketiga, diferensiasi produk, menentukan lokasi penelitian sendiri, membebaskan bentuk informasi digital, memberikan kebebasan untuk memilih dan menampilkan hasil karya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertama, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Contohnya kegiatannya Ibu Deryana melakukan tes awal yakni adanya kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Ibu Deryana juga melakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid dan apa yang masih menjadi kebingungan mereka. Selanjutnya Ibu Deryana membuat rubrik penilaian atas tugas yang akan dikumpulkan oleh murid. Kedua, assessment for learning. Pertanyaan pemandu, kuis tertulis, refleksi, memberikan pertanyaan pemantik. Saat diskusi, siswa menjawab pertanyaan guru, menyediakan rubrik penilaian. Ketiga, assessment of learning. Penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat oleh siswa. Kesimpulan, dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menyiapkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat mengkolaborasi antara diferensiasi konten, proses, dan produk. Penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi mengacu dan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada pada kebutuhan belajar murid. Nah, itu dia hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di penugasan berikutnya.